Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Semoga ketika kamu menyaksikan video ini, kamu dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat. Amin. Nah, kali ini tarikan kartu tarotnya untuk berandai-andai ya. Kita berandai-andai dulu. Jikalah kamu meninggalkan hubungan ini, apakah dia akan mudah melepaskan kamu ya, atau mungkinkah dia mudah move on ketika kamu memilih untuk mengakhiri relationship-nya kalian ini ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai ya. Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya energi seseorang ini ke kamu ya, terhadap hubungan kalian itu dulu. Bagaimana sesungguhnya energi dia dalam hubungan bersama dengan kamu. Ini keadaan dia nih ya, keadaan dia. Oke, baik. Jadi ini seseorang yang melihat adanya change ya, bukan change, apa sih namanya? Orang ini seseorang yang melihat adanya possibility. Nah itu ya, adanya possibility dalam hubungan ini. Jadi dia melihat, oh iya ya, kamu tuh kayaknya ideal jadi pasangan untuk berumah tangga misalnya gitu. Atau dalam rumah tangga, misalnya sekarang ini rumah tangga ya, dalam rumah tangga ini dia kayak merasa bahwa bagaimana itu jenis rumah tangga ya, itu bisa dia lihat ada dalam hubungan kalian gitu ya. Jadi ini juga melihat ya, dia juga melihat bahwa kamu jangan-jangan seseorang yang membantu dia untuk kembali waras, untuk kembali sehat gitu ya. Ini waras bukan artinya dia gila ya, enggak gitu. Waras bahasa yang Mari maksudkan di sini tuh bahwa hadirnya kamu menyehatkan dia secara jiwa dan raga. Nah itu ya, hadirnya kamu membantu dia untuk menjadi pribadi yang lebih stabil lagi ya, menjadi pribadi yang lebih optimis ya, melihat masa depan gitu. Mungkin bahkan beberapa di antara kalian, kamu dan dia bertemu di saat dia sedang patah hati. Patah hati entah gara-gara seseorang mengecewakan dirinya, atau mungkin kehidupan, katanya gitu ya, kehidupan yang sedang mengecewakan dia. Di saat dia merasa bahwa dia kalah, dia terpuruk, hatinya sedang tercabik-cabik oleh pengalaman hidupnya dia, kamu hadir gitu ya. Kamu nongol di sana. Kamu ibaratnya seperti sebuah hadiah dari semesta untuk dia gitu. Atau ini energinya energi yang bolak-balik ya. Di saat dia hadir dalam hidupnya kamu dalam keadaan terpuruk. Kamu dalam keadaan tercabik-cabik, dalam keadaan menderita gitu ya, dalam keadaan yang kayak sakit hati oleh sebuah kejadian. Jadi dia ini kayak yang datang pengen membantu kamu untuk mengobati perasaan-perasaan hatimu yang sedang tidak baik-baik itu saja tadi gitu ya. Jadi orang ini kalau Mari lihat memang dia menatap masa depan dengan kamu gitu ya. Seseorang yang kalau Mari lihat walaupun itu masih dalam ranah pikiran, tetapi dia kayak yang sudah membayangkan gitu ya, bahwa sudah dengan kamu aku akan selamanya gitu ya, untuk beberapa ekstrim bahkan di sana, mau selamanya di sana gitu. Tapi tentu saja ada beberapa hal yang harus diselesaikan oleh seseorang ini dulu gitu ya. Dia harus belajar dulu untuk benar-benar percaya diri. Dia harus belajar dulu mengendalikan dirinya dia, sikap egonya dia, sikap takutnya dia.
sikap yang mungkin ya merusak, yang berkemungkinan besar merusak dirinya sendiri sehingga berdampak buruk bagi relationship kalian, gitu ya. Mungkin memang seseorang ini tuh dia sudah apa ya, ada pemahamannya dia. Hubungan tuh harus hubungan yang sehat, gitu ya. Hubungan itu tuh hubungan yang dia mencari hubungan itu tuh hubungan yang memang jangka panjang. Hubungan yang long term, hubungan yang katakanlah ya, kalau dari sisi agama tuh ini jangan hubungan yang haram, gitu ya. Jangan hubungan yang haram, jangan hubungan itu tuh hubungan yang justru mempersulit dirimu atau mempersulit dirinya dia. Dia harus memastikan hal-hal itu dulu, gitu ya, dari relationship-nya kalian, gitu. Nah, memang untuk selama ini, terutama bagi kalian yang hubungannya sudah lama terjalin, gitu ya, atau ya bisa juga sih yang baru-baru terjalin, saya rasa secara komunikasi nampaknya ini mesti ada berkelanjutan ya, karena bisa aja ada beberapa momen yang dia alami ketika bersama dengan kamu, ini momen yang mengingatkan dia kepada satu keadaan yang pernah dia lalui dan itu membuat dia tersakiti. Nah gitu ya. Namun seseorang ini kalau Mari rasa dia kayak yang sebenarnya sedang belajar sih ya, sedang belajar untuk selalu bisa menerima sisinya kamu, gitu ya. Dia ini seseorang yang belajar untuk berempati dengan kamu, untuk yang mampu memahami dari sisi sebelah dirimu, gitu ya. Sedang belajar dia di sana, gitu. Nah, memang untuk beberapa Mari lihat orangnya agak manja memang ya, orangnya agak manja. Orangnya ini tuh kalau Mari tangkep ya, dia kayak yang butuh untuk kamu mengekspresikan cinta kepada dia, gitu ya. Kamu jangan yang selalu bersikap dewasa, yang jangan bersikap terlalu dingin ke dia. Dia mau kayak yang kamu tuh selalu terus-menerus untuk membuktikan, gitu ya, atau setidaknya memperlihatkan kepada dia bahwa kamu ini bukan ancaman bagi dirinya, gitu ya. Nah, tetapi juga bisa seperti ini. Dia ini tipe orang yang terlalu romantis ya. Dia mungkin punya kenaifan dalam percintaan, gitu. Dia mau itu ya kayak yang setiap saat selalu bisa terkoneksi sama kamu, selalu bisa terhubung sama kamu. Setiap saat dia kayak yang pengen nunjukin bahwa dia sayang sama kamu, walaupun kadang-kadang ada sikap malu-malu ya dari dia ini ya. Ada yang kayak gimana tuh, orang-orang manja gitu ya, orang-orang yang kadang-kadang ada rasa percaya diri yang sedikit rendah di sana, gitu ya. Nah, tapi walaupun dia dalam keadaan malu-malu itu tadi, yang dia harapkan di sini bahwa kamu mengerti kalau dia itu tuh cinta sama kamu, kalau dia itu tuh sayang sama kamu, gitu ya. Nah, kadang-kadang dia ini nggak kuat banget kalau mengalami penolakan, misalnya seperti ini. Di saat dia mau ngasih gift sama kamu, gitu ya. Nah, tetapi misalnya dia tanya sama kamu mau nggak kalau aku kasih ini, misalnya gitu ya. Kamu seneng nggak kalau aku ngasih itu, gitu. Terus kamunya nanggepin dengan santai aja, kamu nanggepinnya dengan biasa aja, tidak ada keantusiasan yang kamu perlihatkan ke dia, gitu. Nah, itu dia bisa kayak yang terluka, gitu ya. Itu dia kayak yang bisa kayak kecewa banget. Halus ini perasaannya ya, sensitifan ini orangnya. Memang dia itu harus belajar dia memang untuk bisa kontrol, bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan emosionalnya dia, gitu. Memang sedang belajar, gitu, tapi dia berharap kalau kamu itu juga bisa membantu dia dalam hal itu, gitu ya. Jadi mungkin dia ini akan selalu bertanya sama kamu, gitu, apakah kamu benar-benar serius sama dia, apakah kamu mau bersetia dengan dia, apakah kamu ini benar-benar cinta sama dia. Dia akan selalu mencari cara ya untuk mengetahui itu dari kamu, gitu. Kadang-kadang dia akan melontarkan pertanyaan yang secara tidak langsung, gitu ya, atau dia hanya mengamati kamu aja, melihat bagaimana kamu memperlakukan dia, gitu ya. Tapi ada kayak rasa haus di sana, haus untuk dicintai oleh kamu, haus disayangi oleh kamu, gitu ya. Kalaupun dia ini pria yang sudah banyak usianya,
dia ini kayak yang nggak bisa menutup-nutupi ya, bahwa ada sisi kekanak-kanakannya itu yang pengen ngelendot aja sama kamu. Nah, kayak gitu kalau ada, apalagi kalau orang ini usianya masih muda, masih 20-20-an gitu ya. Nah, di sana. Jadi dia tuh kayak yang pengen banget gitu kalau kamu tuh ngejaga dia, kamu tuh kayak yang ngelindungin dia, atau dia melihat hal itu dari kamu. Energi bolak-balik ya. Dia melihat bahwa dia harus memperlakukan kamu tuh kayak tanda kutip kayak adik-adikan, yang harus dimanja, yang harus dijaga gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian bisa seneng gitu ya ngelihat perlakuannya dia ke kamu, tetapi bisa juga kamu tuh agak annoying gitu. Karena sebentar-sebentar mau telepon kamu, sebentar-sebentar mau chatting kamu, sebentar-sebentar mau cari kabar kamu. Pokoknya gitu ya. Pengen banyak interaksi antara kalian berdua. Mungkin di saat itu kamu sedang sibuk, di saat itu kamu sedang pengen sendiri, di saat itu kamu pengen tidur gitu ya. Tetapi orang ini bisa aja yang kayak masuk terus sama kamu gitu ya, masuk terus, ngajak jalan terus gitu ya, chattingan terus, teleponan terus gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian agak-agak ngerasa sedikit terganggu barangkali ya di awal-awal hubungan. Mungkin energi seperti ini tuh menyenangkan, energi seperti ini tuh mungkin asyik gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang entahlah gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kamu juga sih sikapnya kamu gitu. Kalau mungkin kamu orang yang pengen bebas banget gitu ya, ada beberapa momen, ada beberapa waktu yang ingin kamu habiskan dengan teman-teman kamu, dengan keluarga kamu gitu ya, atau ya hanya berdiam diri saja, me time seperti itu ya. Mungkin kamu agak sedikit terganggu dengan hadirnya seseorang ini gitu ya. Tapi jangan disalahpahami ya, jangan disalahpahami bahwa dia tuh nggak pernah sebenarnya pengen ngenyakitin kamu, dia tuh nggak pernah sebenarnya bikin kamu tuh ngamuk sama dia, bikin kamu marah sama dia, nggak pengennya tuh dia sebenarnya gitu ya. Tetapi ya begitulah karakter dari seseorang yang sedang menjalani hubungan asmara ini dengan kamu. Nah, gitu, ada sisi kanak-kanaknya, ada sisi bocahnya yang itu pengen kayak dia salurkan dalam hubungan kalian ini gitu ya, memanjakan atau ingin memanjakan, diperhatikan atau ingin memperhatikan kamu gitu ya. Nah, dan mari lihat orang ini memang tulus sama kamu gitu ya. Sebisa mungkin dia itu nggak mau meresikokan relationship-nya kalian ini gitu ya. Sebisa mungkin dia itu akan menjaga dirinya dia ya, dalam lakunya dia. Misalnya gini, kalau aku melakukan ini kira-kira kamu seneng nggak ya, kira-kira kamu suka nggak ya. Nah, ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan alangkah lebih mudahnya apabila kamu sering ya ngomong sama dia, aku tuh suka kalau seperti ini, aku tuh kok kayaknya nggak seneng kalau seperti itu gitu ya. Kamu sampaikan aja secara jelas sama dia, biar dia cepet, biar dia mengerti gitu ya, biar dia mengerti, biar hubungan ini dianggap mudah sama dia gitu loh, biar hubungan ini juga sesuai dengan keinginan kamu, dengan kemauannya kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi keterbukaan itu sangat penting banget di sini gitu ya. Nah, kalau orang ini misalnya melakukan kesalahan sama kamu, jika kamu membuka diri, dia tuh kayak pengen itu cepat-cepat, maafkan aku ya beb, maafkan aku ya sayang ya. Itu kayak pengen dia segera tuntas persoalan dan permasalahan dalam hubungan kalian. Nah, jadi itu tadi, misalnya hubungan ini hubungan baru-baru ya, dia di sini mencari hubungan long term relationship yang sampai kepada marriage ya, sampai kepada pernikahan gitu loh. Tetapi ya dia harus kamu trigger dulu gitu ya. Dia harus kamu trigger dulu supaya orang ini tuh bisa kayak yang bener-bener mantap ya. Supaya orang ini bisa kayak yang bener-bener mantap dengan dirimu. Nah gitu. Rasa aman secara emosional itu sangat penting bagi dia. Rasa aman secara emosional. Makanya dia di sini akan berharap kalau kamu tuh jujur sama dia, karena dia tuh akan jujur juga sama kamu gitu. Sebisa mungkin ya kebohongan-kebohongan itu tidak mau dia lakukan ya dalam relationship-nya kalian. Memang masih kanak-kanak di sini ya, energinya ketika dengan kamu
masih kanak-kanak, bisa aja dia dengan dunia luar itu kelihatan gagah perkasa gitu ya, seorang wanita yang mandiri atau pria sebagai pemimpin besar gitu. Tetapi dalam hubungan dengan kamu, sikap kecilnya dia itu, sikap anak-anaknya dia itu, ini kelihatan sangat jelas sekali. Makanya mudah tersinggung, mudah nangis. Kayak gitu dia nih ya, mudah nangis ini orangnya, mudah kayak yang terluka, sensitif, gitu ya, mudah sensitifan sama kamu gitu. Tetapi dia akan belajar kok mendewasai dirinya dia. Tolong bantu dia, itu katanya ya. Oke, baik, kita langsung masuk ke topik utamanya. Apabila kamu meninggalkan dia, akankah dia mudah move on, mudah menerima dan mudah move on dari kamu? Ya. Oke. Dibilang mudah-mudah banget pun enggak juga. Ya, akan ada perjuangan besar dia dulu. Misalnya ketika kamu bilang, udahlah ya, kita selesai aja ya, kita cerai aja, kita bubar aja, atau apapun perkataan kamu tentang mau mengakhiri hubungan ini. Saya rasa di situ dia yang mungkin tidak akan membantah kamu gitu ya. Mungkin dia nggak akan yang kayak memaksakan kamu itu mesti ada di hidupnya dia gitu. Tetapi di awal-awal pasti saja dia akan bertanya, ada apa, kenapa, mengapa gitu. Nah di sana ya ada pertanyaan-pertanyaan demikian gitu. Dan tentu di sini dia akan berjuang. Kalau mari katakan di awal-awal kamu meminta pisah, dia akan berjuang dulu. Tidak, jangan sempat ini berakhir. Atau dia kayak gini, dia tidak akan dengan paksaan gitu ya membuat kamu merubah pikiran, mengubah keputusannya kamu gitu. Dia nggak akan menjadi orang yang kejam gitu ya, berubah dia yang kayak marah-marah, ngamuk-ngamuk sama kamu, enggak gitu ya, atau mengintimidasi kamu biar kamu tuh nggak pergi dari dia, enggak. Hanya saja dia akan bilang, terserah, kamu mau mengambil keputusan apa, terserah. Tetapi aku akan tetap ada di hidupnya kamu. Nah, gitu ya. Aku akan tetap ada di hidupnya kamu. Dan itu bisa dia ambil waktu sampai panjang, sampai berlama-lama gitu ya. Sampai tahun-tahunan. Bahkan ada beberapa, 2 tahun kah, 4 tahun kah. Kayak gitu ya. Maksudnya kayak gini, dalam artinya gini. Dia akan belajar untuk membebaskan kamu, tetapi dia akan belajar untuk sabar menanti kamu. Bisa paham ya? Belajar dia udah, kalau untuk mengontrol kamu, mendikte kamu, mungkin awal-awal dia lakukan. Tetapi lama-lama dia akan belajar untuk mengendalikan egonya dia, ingin memaksakan kamu tetap bersama dengan dia. Gitu ya, akhirnya dia membebaskan kamu. Monggo, terserah apa yang mau kamu ambil, langkahmu monggo ambil, tetapi dia akan memastikan bahwa kapanpun kamu mau kembali kepada dia ada. Nah gitu, dia nggak akan menunggu terjadi perubahan gitu ya. Kayak gini, maksudnya gini, dia akan menunggu terjadi perubahan, tapi hanya beberapa saat. Setelah itu nanti dia akan capek sendiri ya, dia menunggu sampai dia lelah menunggu perubahan terjadi dalam hubungan kalian. Nanti sampai lelah sendiri baru dia nanti move on dari kamu. Tetapi ketika dia move on dari kamu, kapanpun kamu mau menghubungi dia akan ada. Dia tidak akan berubah. Bahkan nanti ketika suatu saat kamu datang kepada dia sudah menjadi pribadi yang berbeda, sudah menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang mungkin nanti suatu saat di depan sana kamu akan kayak terkejut gitu ya, menyaksikan bahwa ada perubahan radikal dari seseorang ini. Yang tadi dia misalnya manja gitu ya, nah di situ nanti dia yang tidak manja lagi, dia akan kelihatan menjadi pria atau wanita yang independen. Nah kayak gitu. Karena apa? Dia akan semakin mempercepat progresnya dia ya, untuk mengerti bagaimana itu caranya bersikap kepada orang lain. Bagaimana itu caranya bersikap untuk mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan. Gitu ya, mengendalikan perilaku. Dia akan belajar nanti lumayan fokus di sana. Mungkin tidak cepat pembelajaran dia, tetapi dia akan fokus ke sana, membangun dirinya dia. Nah, modelnya kayak gitu ya.
pasti menunggu kamu. Nggak ada ceritanya dia tidak menunggu kamu. Atau gini, akan dipastikan bahwa dia membutuhkan waktu sekian lama untuk bisa move on dari kamu, gitu ya. Nah, ketika dia belajar untuk move on dari kamu, dia akan tidak membawa sakit hatikah, kecewakah, gitu ya. Dia tidak akan membentuk dirinya dia untuk mau membalas dendam dengan kamu. Nggak mau dia tuh. Karena ini tipe orangnya orang baik kalau Mari rasa ya. Secara agama dia bagus, gitu ya. Secara spiritual dia akan bertumbuh. Nah, gitu. Ya, orang ini akan belajar mana baik, mana buruk, kayak gitu. Karena mungkin dia datang dari keluarga yang didikannya bagus, gitu ya. Didikannya di situ tuh baik, gitu. Makanya keluarnya dia, ya, keluarnya dia nanti dari hidupnya kamu, atau keluarnya kamu, sorry ya, ini kan topiknya kalau kamu pergi ninggalin dia ya. Keluarnya kamu dalam hidupnya dia akan dia jadikan sebagai jalan untuk tidak berubah menjadi seseorang dengan kualitas diri yang rendah, gitu ya. Justru ketika berjalan dengan kamu dan hingga akhirnya misalnya nanti kamu memilih untuk meninggalkan dia, tetap ada progres baik ya di dalam diri seseorang ini. Nah, modelnya kayak gitu ya. 2 tahun dia akan menunggu terjadi perubahan hubungan, kurang lebih ya, kurang lebih 2 tahun dia menunggu akan ada terjadi perubahan keadaan. Kamu berubah pikiran secara sadar kamu ya, tanpa dia paksakan, tanpa dia memohon-mohon sama kamu, kesadaran pribadinya kamu. 2 tahun dia akan tunggu, gitu ya. Kemudian setelah itu mungkin 4 tahun setelah kalian lose contact, setelah 4 tahun baru dia benar-benar bisa clear move on dari kamu, gitu. Tapi clear move onnya di sini tuh gini, dia mencari pria lain, wanita lain, dia mencari, ya kayak gitulah ya, mungkin dia akan mencari pria atau wanita lain. Tetapi walaupun begitu, dia akan memastikan kapanpun kamu membutuhkan dia, dia welcome, dia ada. Nah, modelnya seperti itu ya. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti ya. Mudahkah dia move on? Tidak mudah-mudah banget, gitu mungkin kesimpulannya ya. Nggak mudah-mudah banget. Tapi juga dia nggak akan kasar sama kamu, ngamuk-ngamuk, marah-marah sama kamu kalau kamu minta menyelesaikan hubungan kalian ini. Tidak akan, gitu. Bertahan, gitu ya. Tapi bertahannya ini bertahan dengan manis, bertahan dengan cantik, kayak gitu loh. Baru dari situ dia akan belajar untuk benar-benar mengikhlaskan dirimu pergi. Setelah 4 tahun ya, setelah kamu minta pisah dari dia, gitu ya. Baru benar-benar dia move on dari kamu, gitu. Move onnya ini dia nggak akan pura-pura menganggap kalau kamu tuh nggak pernah ada di hidupnya dia. Nggak kayak gitu ya. Dia akan mengakui kamu pernah menjadi bagian kisah indahnya dia. Makanya kapanpun kamu datang, dia akan tetap bagus. Dia akan tetap nice. Bahkan dia akan semakin lebih menunjukkan kebaikannya dia ya ke kamu. Orang baik ini, orang baik. Nah, jadi kalau misalnya kamu yang lagi menyaksikan video ini sedang berdealing dengan orang yang kamu anggap brengsek, gitu ya, jangan-jangan pembacaan ini bukan untuk kamu. Karena kalau Maria ini orang yang bagus-bagus kok. Ini orang yang elok-elok, gitu ya. Ini orang yang sedang belajar, oh ini gelap, oh ini terang, gitu. Aku nggak mau yang gelap-gelap. Aku nggak mau nunjukin, aku nggak mau selalu ada ditunggangi oleh egoku. Aku nggak mau ada maksiat di sini. Aku nggak mau ada yang menyakiti di sini, gitu ya. Nah, ini tipe orangnya.
Baik, sekarang mari akan tarik koinnya. Koin ini untuk menunjukkan kepada siapa pembacaan ini ditujukan ya. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu, ataupun zodiaknya dia ya. Ini orang cinta sama kamu. Mungkin dia tidak sampaikan kepada kamu ya sedalam mana perasaannya sama kamu. Tapi yang jelasnya orang ini ada rasa ya sama kamu gitu. Tapi sebenarnya orang ini ekspresifnya nih ya. Apa-apa aja itu yang ada di kepalanya, yang ada di perasaannya, kayak kepengennya tuh dia sampaikan ke kamu. Hanya saja bagaimana cara kamu merespon dia, itu nanti yang membuat dia akan menahan diri atau semakin ekspresif sama kamu gitu ya. Oh ya, kalau misalnya kalian ini iya seperti itu ya. Baik, mari akan tarik dari inisial ya. Kita mulai dari inisial C, cinta. Ya memang cinta di sini. Ada E, empati. Ada G, gembira. I, istimewa dirimu bagi hidupku. Y, yang, kamu yang kusayang ya. Itu L, love ya. Ada love, ada cinta untukmu. A, aman. Kemudian Q, Korea. Ada inisial O, obat. U, usaha. Kemudian ada W, wajah. M, manja. Ada inisial F, Fanta. Nah, itu aja kalau untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Capricorn di situ hadir, Taurus di situ, Virgo hadir, Libra hadir, Taurus lagi. Hadir energi dari Aquarius di sini, Leo hadir, Aries hadir. Kemudian ada energi Aries lagi, Gemini di situ. Kemudian ada Scorpio, Cancer di sini, dan ditutupi oleh energi dari Virgo ya. Oke, baik, itu aja ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.